Mohon perhatian dari jemaat sekalian untuk beberapa wartas lisan sebagai berikut. Ibadah kita laksanakan dari rumah kita masing-masing. Mari kita siapkan hati dan situasi sekitar ibadah dengan merapikan dan memindahkan benda-benda yang dapat mengganggu jalannya ibadah ini. Panduan ibadah dapat dilihat melalui tayangan video ini dan liturgi dalam bentuk PDF. Apabila saudara tidak dapat mengakses kedua media ini, kami akan mengirimkan liturgi dalam bentuk cetak. Setiap hari Selasa dan Jumat pukul 19.00 waktu Indonesia bagian Barat dilaksanakan doa bersama melalui media Zoom. Undangan pertemuan akan disampaikan lewat WhatsApp. Marilah kita bangkit berdiri dan bersama-sama mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk beribadah kepada Tuhan dengan mendasarkan dari nats firman Tuhan dalam Roma 1 ayat 16 dan 17. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya, pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Bersama-sama kita menyanyikan lagu dari Kidung Jemaat 3 ayat 1 dan 4. Kami puji dengan riang. Marilah saudara kita awali ibadah ini dengan pengakuan bahwa pertolongan kita ada di dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Jemaat dipersilakan duduk. Majelis Jemaat GKI Gereformit Semarang mengucapkan selamat beribadah kepada Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian. Tetap di rumah, beraktivitas, dan beribadah dalam doa kita bersama untuk pemulihan bangsa kita dari pandemi COVID-19 saat ini. Kami juga mengucapkan selamat berulang tahun kepada Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang berulang tahun dalam minggu ini. Tuhan menganugerahkan kesehatan dan kebahagiaan kepada Bapak, Ibu, Saudara-saudari.
Minggu ini kita memasuki Minggu Paskah ketiga. Dengan tema renungan dalam ibadah ini adalah hidup yang dibaharui oleh Sang Firman, di mana kita diajak untuk bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan melalui firman Tuhan dan yang mengubah pikiran, perasaan, dan perilaku kita. Bersama-sama kita menyanyikan lagu dari KJ 400, Kudaki Jalan Mulia. Saudara, kita sadar akan kelemahan dan keterbatasan kita dan kita tidak dapat luput dari dosa. Oleh karena itu marilah kita mengakui dosa-dosa kita dan kita mengingat hukum kasih Injil Matius pasal 22 ayat 37 sampai 40 yang berbunyi demikian. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi." Hukum kasih yang menjadi dasar pengakuan dosa dan kesalahan kita. Marilah kita datang kepada Tuhan mengakui segala dosa-dosa kita. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami sadar akan dosa-dosa kami, akan kelemahan kami, keegoisan kami, bahkan juga Tuhan, rasa tidak nyaman kami dalam situasi saat ini. Kami marah, kami kecewa, dan kami pun mulai meragukan Tuhan di dalam pemeliharaan ini. Dalam persoalan-persoalan hidup yang kami jalani, seringkali Tuhan kami kecewa dan tidak tahu apa lagi harus yang kami lakukan. Tuhan, ampunilah kami akan kelemahan kami, akan keterbatasan kami ini. Ampunilah kami Tuhan dan berikanlah kami kesempatan untuk mengubah hidup kami dan juga menikmati anugerah kehidupan yang Tuhan berikan kepada kami. Inilah doa kami, dalam nama Yesus Kristus kami memohon. Amin. Saudara, bersama-sama kita menyanyikan pujian kita, Kidung Jemaat 26, Mampirlah dengar doaku. Oh
Jemaat dikasihi Tuhan, mari kita bangkit berdiri. Marilah kita hidup di dalam anugerah Tuhan dengan mengingat firman-Nya yang tertulis dalam 2 Timotius pasal 3 ayat 16. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Damai Tuhan kiranya memampukan kita untuk saling menerima, saling mengasihi, dan saling mengampuni. Damai Tuhan besertamu. Bersama-sama kita menyanyikan lagu Ku Diberi Belas Kasihan, Kidung Jemaat 39. Bersama kita mempersiapkan diri untuk mendengarkan pembacaan dan perenungan firman Tuhan. Saudara, tibalah saatnya untuk kita sama-sama meneduhkan hati dan pikiran kita. Kita akan sama-sama membaca dan merenungkan sabda Tuhan. Namun sebelumnya, mari kita memohon pencerahan dan tuntunan Roh Kudus. Kita berdoa. Tibalah saatnya bagi kami ya Tuhan untuk membaca dan merenungkan sabda-Mu. Kami sadar betapa bodoh dan lemahnya kami. Karena itu tuntun dan sertailah kami, sehingga kami dapat bertahan dalam pembacaan dan perenungan sabda Tuhan ini dan sampai akhir ibadah kami. Dan kami pun memperoleh hikmat yang menyegarkan, menguatkan, dan menuntun kami untuk terus percaya dan beriman kepadamu. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara, pembacaan firman Tuhan
diambil dari 1 Petrus pasal 1 ayat 17 sampai 23. 1 Petrus pasal 1 ayat 17 sampai 23, firman Tuhan berbunyi demikian. Dan jika kamu menyebutnya Bapa, yaitu Dia yang tanpa memandang muka menghakimi semua orang menurut perbuatannya, maka hendaklah kamu hidup dalam ketakutan selama kamu menumpang di dunia ini. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu, bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus, yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Ia telah dipilih sebelum dunia dijadikan, tetapi karena kamu baru menyatakan dirinya pada zaman akhir, oleh Dialah kamu percaya kepada Allah yang telah membangkitkan Dia dari antara orang mati dan yang telah memuliakannya, sehingga imanmu dan pengharapanmu tertuju kepada Allah. Karena kamu telah menyucikan dirimu oleh ketaatan kepada kebenaran, sehingga kamu dapat mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus ikhlas. Hendaklah kamu bersungguh-sungguh saling mengasihi dengan segenap hatimu. Karena kamu telah dilahirkan kembali bukan dari benih yang fana, tetapi dari benih yang tidak fana, oleh firman Allah yang hidup dan yang kekal. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya dalam kehidupannya hari lepas hari. Haleluya. Jemaat dikasihi Tuhan, pandemi COVID-19 ini telah menghantam berbagai lini kehidupan masyarakat. Saudara, dalam perekonomian, pandemi COVID-19 ini menghantam banyak pabrik-pabrik sektor perekonomian. Para pekerja mulai dirumahkan atau ada yang di PHK, sebagian pabrik ataupun swalayan telah tutup. Saudara, juga telah merambah dalam kehidupan perpolitikan. Isu yang berkembang sekarang, saudara, siapa yang bertanggung jawab tentang wabah virus COVID-19 ini? Saling tuduh-menuduh satu dengan yang lain. Begitu juga, saudara, dalam kehidupan sosial masyarakat, pendidikan, dan berbagai sektoral. Tidak dipungkiri juga, saudara, dalam keagamaan pun, khususnya dalam kehidupan kekristenan kita, pandemi COVID-19 ini telah mengubahkan kehidupan kita bergereja ataupun beribadah. Saudara, kita tidak lagi beribadah secara komunal di gereja, tetapi pribadi-pribadi atau secara keluarga melalui media-media yang tersedia. Dan saudara, polemik ini bukan hanya dalam kehidupan kita beribadah, tetapi juga saudara dalam tanggapan-tanggapan, opini-opini ataupun pandangan-pandangan tentang bagaimana sikap, lalu apa yang harus kita lakukan. Dan semua itu, saudara, yang memprihatinkan, yang membuat umat bingung. Para teolog, para pendeta, dan pemikir-pemikir Kristen selalu mengkaitkan itu, saudara, dengan dasar firman Tuhan. Saudara, penafsiran Mazmur 91 yang awalnya sekali banyak dikaitkan dengan
Pernyataan bahwa kita tidak boleh takut dengan virus ini karena apa? Tuhan melindungi, menghalau kita dari virus, sehingga jangan takut untuk beribadah. Jangan takut berjumpa dengan Tuhan di gereja. Toh juga saudara, polemik penafsiran Mazmur 91 ini pun ternyata tidak mampu untuk membuat kita datang ke gereja. Banyak gereja, dan sekarang saudara, gereja bukan saja gereja, mushola dan tempat-tempat ibadah juga harus melakukan ibadahnya secara pribadi dan online. Dan saudara, dikaitkan juga dengan kitab Yesaya, Mazmur 91 dibandingkan dengan kitab Yesaya, dan saudara, ada banyak ayat-ayat firman Tuhan yang dipakai untuk membenarkan atau ingin menjelaskan situasi pandemi COVID-19 pada saat ini. Nah saudara, yang menjadi perenungan kita pada saat ini, bagaimana kita dapat percaya ataupun mana bagian firman Tuhan yang kita pegang dalam menghadapi pandemi COVID-19 ini. Bapak, Ibu, serta saudara sekalian, firman Tuhan menjelaskan keseluruhan kehidupan kita. Bukan hanya pada saat ini, mulai dari awal kehidupan manusia, saudara, kehidupan itu sudah dicatat di dalam firman Tuhan. Yang keliru, saudara, kita tidak bisa mencopot satu bagian-bagian firman Tuhan untuk membenarkan sikap kita, dan bagian firman Tuhan itu saja yang menjawab polemik dalam setiap kehidupan kita. Karena saudara, firman Tuhan bukan diberikan untuk menjawab satu demi satu persoalan kehidupan kita. Lalu bagaimana kita dapat memahami firman Tuhan itu dalam kehidupan kita? Saudara, yang pertama, firman Tuhan diberikan kepada kita bukan menjawab satu demi satu persoalan hidup kita. Tapi saudara, firman Tuhan itu diberikan kepada kita untuk apa? Mengubahkan kehidupan kita. Saudara, Allah memberikan firman-Nya supaya bangsa Israel berubah karakter pemikirannya. Dan saudara, segala tulisan yang diilhamkan Allah bermanfaat untuk apa? Memperbaiki kelakuan kita, mengajar kita, mendidik kita, memberitahukan kesalahan kita. Pada intinya saudara, firman Tuhan itu memberikan sebuah pembaruan hidup kepada kita. Sehingga dalam keseluruhan firman Tuhan itulah yang kita mulai baca Kejadian sampai Wahyu, dalam seluruh kejadian, peristiwa hidup dan kebenaran firman Tuhan yang terkumpul di sana mengubahkan pola pikir kita, mengubahkan hati kita. Kalau pakai dalam bahasa yang paling simbolik, saudara, memetamorfosis kehidupan kita, menghadirkan sebuah kehidupan baru. Firman Tuhan itu mengubah kehidupan kita, berbeda dengan metamorfosis ulat bulu kepada kupu-kupu yang dia berubah wujud. Saudara, metamorfosis apa yang diubahkan melalui firman Tuhan kepada kehidupan kita? Saudara, firman Tuhan itu memperbaharui tujuan kehidupan kita. Kita tidak lagi memperjuangkan hidup kita untuk meraih keinginan-keinginan kita. Tapi saudara, kita mengubahnya. Kita berjalan mengisi kehidupan kita, memperjuangkan kehidupan itu untuk menggenapi rancangan Tuhan, rencana Tuhan dalam kehidupan kita. Dari mana kita tahu rancangan Tuhan dan rencana Tuhan itu? Dari firman Tuhan yang diberikan kepada kita, sehingga kita membacanya, merenungkannya, dan memahaminya, dan mengisinya dalam peristiwa-peristiwa kehidupan kita. Bagaimana firman Tuhan itu memetamorfosis, mengubahkan kehidupan kita. Saudara, kita diubahkan lewat apa? Kelakuan kita, pola pikir kita.
Pikiran kita yang kotor, pikiran kita yang egois, pikiran kita yang hanya mengkritik orang lain tanpa kita tahu kesalahan kita, keterbatasan kita, dan juga kebobrokan kita. Firman Tuhan itu menerangi kebobrokan hidup kita sehingga kita sadar betapa bodohnya, betapa lemahnya kita. Karena apa? Firman Tuhan itu yang membukakan dalam keangkuhan dan kebodohan yang kita hadapi saat ini. Saudara, di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini, semua orang pasti kekurangan, kehilangan pekerjaan, perekonomian. Tapi saudara, jangan sampai situasi ini membuat kita semakin jahat, hanya ingin mengambil sesuatu yang untuk memuaskan kita. Fenomena masyarakat kita pada saat ini, saudara, ketika pemerintah melakukan tugasnya, bertanggung jawab untuk memberikan kebutuhan sehari-hari bagi masyarakatnya, saudara, itu baik. Tapi Bapak Ibu, ada banyak orang yang jahat, memakai kesempatan itu untuk apa? Berpura-pura menjadi miskin supaya mendapatkan apa? Mendapatkan bantuan. Padahal ada banyak orang yang lebih susah dari dirinya, tapi hanya karena untuk mendapatkan sesuatu itu dia berpura-pura menjadi orang miskin. Dan saudara, ada orang juga yang punya sesuatu tapi dia merasa ini kurang untuk dia dan dia menahan berkatnya dan tidak peduli kepada sesamanya. Pandemi COVID-19 ini merugikan kita, menyusahkan kita. Tapi jangan sampai mematikan kepedulian dan kemanusiaan kita. Dan saudara, itulah yang diperbarui, yang diingatkan oleh firman Tuhan. Karena kamu telah menyucikan dirimu oleh ketaatan kepada kebenaran yang kita percaya hadiran Tuhan, firman Tuhan yang menuntun hidup kita untuk kita mengasihi sesama kita karena Tuhan telah mengasihi kita. Kita diberkati Tuhan dengan hidup yang kekal, dengan sukacita dan berkat yang ada pada kita, dan bagikanlah berkat itu kepada sesama kita. Jangan kita hanya untuk diri kita sendiri saja. Kita saling berbagi. Gereja berbagi pada dunia medis, membantu para medis, masyarakat yang membutuhkan dan jemaat yang membutuhkan. Kita saudara berbagi dengan segala keterbatasan dan kekurangan kita. Dasarnya apa? Bukan karena kita mempunyai banyak sehingga kita berbagi, tapi kebenaran firman Tuhan. Pemahaman kita akan firman Tuhan untuk kita memberikan terang itu di mana saja. Dan juga saudara, kita menghargai kehidupan di tengah-tengah virus COVID-19 ini. Saudara, mari kita menghargai kehidupan itu. Yang kita hindari, saudara, virusnya, bukan orangnya yang kita campakkan dan kita buang dan kita tidak peduli. Kita menyesalkan penolakan, pemakaman perawat ataupun jenazah yang terkena virus COVID-19. Saudara, kita juga menyayangkan pemakaman-pemakaman yang tidak dilakukan secara manusiawi. Ya, kita khawatir dengan virusnya. Tapi saudara, jangan sampai ketakutan kita akhirnya membuat kita tidak peduli kepada kehidupan dan kemanusiaan. Kenapa kita tidak boleh sampai begitu? Karena kebenaran firman Tuhan yang memberikan penjelasan kepada kita untuk kita menghargai kehidupan itu. Kristus mati, Kristus menderita dan dia bangkit, dan Allah mau menjadi manusia untuk menghargai kehidupan itu dan memuliakan kehidupan itu. Yang kedua, saudara, firman Tuhan diberikan kepada kita bukan untuk kita banding-bandingkan mana yang lebih ampuh, mana kuasanya yang lebih hebat, bukan. Tapi saudara, firman Tuhan itu
mengubahkan pemahaman kita akan kehidupan. Kita hidup bukan dengan kekuatan kita sendiri. Ada Tuhan beserta dengan kita. Firman Tuhan itu menuntun seluruh kehidupan kita untuk apa? Berjumpa dengan Tuhan. Firman Tuhan itu menuntun kita untuk mengenal pribadi Tuhan. Firman Tuhan itu menjelaskan kepada kita siapa itu Tuhan dan bagaimana personality Tuhan, kepedulian Tuhan, kedekatan Tuhan dengan kita. Dan saudara, firman Tuhan itu membawa kita pada relasi yang intim dengan Tuhan. Bukan kita memperdebatkan kuasa Tuhan ataupun kecanggihan gereja kita ataupun kuasa-kuasa yang lain, saudara. Firman Tuhan menjelaskan kepada kita ada personal Tuhan yang hadir dalam kehidupan kita. Dan peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam kehidupan kita menjadi sebuah perjalanan yang kita lakukan bersama-sama dengan Tuhan, hingga kehadiran Tuhan itu menjadi nyata dalam setiap kehidupan kita hari lepas hari. Saudara, tidak dipungkiri beban hidup kita semakin hari semakin berat. Namun saudara, beban yang berat itu jangan sampai membuat kita bingung dan kehilangan keintiman bersama dengan Tuhan. Jangan sampai saudara, perdebatan simpang siur sana sini akhirnya mengaburkan ataupun merusak kembali relasi kita dengan Tuhan. Saudara, dalam polemik pada saat Yesus Kristus diadili, saudara, ada banyak kebingungan di sana dan kekacauan, kerancuan tentang tokoh-tokoh agama yang sedang bingung dengan situasi yang ada. Tapi Kristus dalam ketaatannya pada perkataan Tuhan, Dia tidak bingung dan tidak berhenti dalam perjalanannya menjalani perjalanan salib itu. Ada konsekuensinya, iya. Tapi konsekuensi itu bagian dari penggenapan kebenaran firman Tuhan yang dijalaninya. Saudara, dalam pengembalaan pastoral Seminari Alkitab Asia Tenggara bagi alumni-alumninya yang saya ikuti lewat media Zoom, saudara, saya terharu ketika rektor ataupun mantan rektor kami memberikan wejangan-wejangan dan mengupas kesaksian hidup Martin Luther ketika 500 tahun yang lalu wabah bakteri yang merenggut puluhan juta masyarakat di Eropa. Saudara, ketika Martin Luther menghadapi itu, teladan apa yang diberikan sang tokoh teolog ini? Saudara, dia tetap berada bersama dengan umatnya. Dia tidak meninggalkan pelayanannya. Dan dia menjaga dirinya. Apa yang dia lakukan? Saudara, kebenaran firman Tuhan memantapkan panggilan hidupnya untuk menjalani apapun yang terjadi. Konsekuensi dia tertular pun itu menjadi bagian kebenaran firman Tuhan yang dia harus hadapi, karena itu perjalanan hidup dia bersama dengan Tuhan. Dan dia bersama dengan umatnya, bersama dengan jemaatnya, bersama dengan masyarakat yang lain menghadapi wabah itu dalam segala hikmat, bukan kebodohan menantang Tuhan ataupun sembronos lalu melakukan apa saja di sana tanpa peduli aturan-aturan kesehatan. Saudara, Martin Luther tetap menjaga staminanya. Dia membersihkan rumahnya. Dia merawat orang-orang yang terkena penyakit itu. Dan saudara, dia menjadi bagian dalam proses penyelamatan dan pertolongan kepada orang-orang yang tertular. Saudara,
kebenaran firman Tuhan, penyertaan Tuhan memantapkan Martin Luther untuk menghadapi pandemi yang yang terjadi di masyarakatnya. Bagaimana dengan kita, saudara? Kebenaran firman Tuhan memperbaharui motivasi hidup kita dan memperbaharui pikiran kita. Pandemi COVID-19 ini, mari kita memahaminya sebagai bagian perjalanan hidup kita bertuhan. Kehadiran Tuhan kita hadapi bukan dengan jemaah bangga begitu, bukan. Tapi saudara, mari kita hadapi dengan hikmat Tuhan, dengan kebenaran firman Tuhan, mengubah pola pikir kita, pola hidup kita, menjaga kesehatan kita, membangun kepedulian terhadap sesama, terus menyemangatinya, dan menjaga spiritualitas kita untuk tetap percaya ada jalan, ada saatnya Tuhan akan menolong kita lepas dari pandemi COVID-19 ini. Kiranya Tuhan memantapkan langkah kita dan kebenaran firman Tuhan terus menuntun kita menjalani pembaharuan hidup dalam berbagai tantangan, dalam berbagai permasalahan hidup yang kita jalani. Tuhan beserta saudara. Amin. Jemaat Tuhan, saya undang untuk bangkit berdiri. Bersama dengan gereja dan jemaat Tuhan di segala abad dan tempat, marilah kita mengikrarkan pengakuan Imam Rasuli demikian. Aku percaya pada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Saya persilahkan saudara-saudari duduk kembali. Jemaat dikasihi Tuhan, mari kita menaikkan doa syafaat kita. Mari kita berdoa. Tak henti-hentinya kami memohon kepadamu ya Tuhan, pulihkanlah bangsa dan negara kami dalam menghadapi pandemi COVID-19 ini. Tuhan, teguhkanlah iman kami, tolonglah kami ya Tuhan. Hamba-Mu berdoa untuk jemaat GKI Reformit dengan segala pergumulan dan permasalahan yang dihadapi, dalam cukupi segala kebutuhan-kebutuhan mereka. Kau Tuhan yang memberikan kecukupan itu. Kami juga berdoa untuk anak-anak kami yang dalam ketidakmengertian mereka merasa bosan, gelisah oleh karena mereka tidak dapat bersekolah, bertumbuh dengan teman-temannya dan bermain. Tuhan, berikanlah mereka kesehatan dan kesabaran. Kami juga berdoa Tuhan untuk saudara-saudara kami yang melanjutkan studi mereka melalui online dan juga mereka menghadapi kendala-kendala dalam tugas akhir ataupun dalam jenjang akhir studi mereka dalam ketidakpastian seperti ini ya Tuhan. Berikanlah jalan keluar yang terbaik. Kami juga berdoa Tuhan untuk saudara-saudara kami yang dihentikan pekerjaannya atau usahanya karena pandemi COVID-19 ini. Bapa di surga, berikanlah mereka kesabaran,
kekuatan dan berkat-Mu untuk mencukupi kebutuhan-kebutuhan mereka. Tuhan, kami juga berdoa untuk keluarga-keluarga yang berduka cita oleh karena orang yang mereka kasihi telah Engkau panggil pulang, baik karena COVID-19 ini atau juga Tuhan karena penyakit yang lain. Hiburkan dan kuatkanlah mereka. Tuhan, kami juga berdoa untuk keluarga-keluarga yang mendampingi famili mereka, orang tua mereka, atau saudara-saudara mereka yang saat ini dalam perawatan. Kau Tuhan yang memberikan kesabaran dan perlindungan kepada mereka. Kami juga terus berdoa untuk pemerintah kami dalam koordinasi lintas instansi dapat bekerja sama dan mengendalikan wabah pandemi COVID-19 ini sehingga dapat segera berlalu. Kami juga berdoa Tuhan untuk penyaluran bantuan-bantuan yang ada, supaya bantuan-bantuan ini pun dapat tersalurkan dan mencukupkan kebutuhan-kebutuhan masyarakat. Terima kasih ya Bapa. Inilah doa kami yang kami panjatkan dalam nama Yesus Kristus yang mengajar kami berdoa. Jemaat yang terkasih, saatnya kita memberikan persembahan. Marilah kita memberikan persembahan lewat pengumpulan amplop persembahan yang dapat diserahkan ke gereja atau dengan transfer ke rekening yang tertera di monitor. Marilah kita mendasari persembahan kita dari Mazmur 29 ayat 22. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya. Sujudlah kepada Tuhan dengan beriaskan kekudusan. Kiranya Tuhan memberkati persembahan kita. Mari kita berdoa. Tuhan, dikuduskanlah nama-Mu. Kami kembali menghadap kehadirat-Mu dengan segala hormat dan syukur kami, karena Tuhan telah memberkati dan menyertai dalam kami menjalani kehidupan ini. Dan terlebih saat ini, Tuhan memberikan kesempatan kepada kami untuk memberikan persembahan sebagian dari milik kami.
Ya Bapa, berkati setiap pribadi yang telah memberikan persembahan, juga mohon bimbingan penyertaan Tuhan, setiap kami majelis jemaat, setiap aktivis yang mengelola persembahan ini, agar dengan penuh kejujuran dan penuh tanggung jawab, agar semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Hanya dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Mari kita bangkit berdiri dan bersama-sama kita menyanyikan lagu dari KJ 370. Saudara, kita akan mengakhiri ibadah kita pada saat ini. Tetaplah di rumah, teruslah berdoa, percaya satu saat Tuhan akan mengakhiri pandemi COVID-19 ini. Dan mari kita terus percaya dan bersandar dan berharap kepada Tuhan. Oleh karena itu, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Terpujilah Tuhan. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.